Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita berjumpa yaitu dalam rangka pembelajaran daring materi produk kreatif dan kewirausahaan yaitu untuk kelas 11. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, marilah kita seperti biasa berdoa agar supaya materi yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Anak-anak sekalian, seperti biasa, tolong disiapkan alat tulis, dan apabila ada materi yang mungkin kalian kurang jelas, bisa melihat di Google atau buku pendukung yang lainnya. Untuk itu, marilah kita perhatikan. Menganalisis peluang usaha, anak-anak sekalian, tatap muka yang kedua adalah tentang bagaimana kita menganalisis peluang usaha, yaitu materi PKK kelas 11. Tolong diperhatikan bahwa untuk pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kompetensi dasar yang kita pelajari, yaitu menganalisis peluang usaha, berikutnya menjelaskan pengertian peluang usaha dan resiko usaha, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha, berikutnya menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa dan minat beli konsumen. Berikutnya mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan suatu usaha, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi usaha pengembangan ide kreatif dan inovatif. Sedangkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian peluang dan resiko usaha. Berikutnya, faktor-faktor peluang usaha, analisis peluang usaha, keberhasilan dan kegagalan suatu usaha, dan pengembangan ide kreatif dan inovatif. Nah, kita tahu bahwa sekarang adalah masa pandemi ini, bagaimana cara ide kreatif dan inovatif agar supaya peluang usaha itu bisa kita raih. Berikutnya, pengertian peluang dan resiko usaha. Kita tahu bahwa peluang atau kesempatan yang didapatkan untuk mencapai dan mendapatkan target tertentu yang harus dicapai dengan usaha yang sebaik mungkin. Nah, dalam sehari-hari peluang itu adalah suatu kesempatan. Ibaratkan kesempatan, bahasanya adalah kalau sudah ada kesempatan, tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Nah, apabila kita berpikir bahwa pada hari ini kita ada peluang emas untuk menjadi seorang pengusaha dengan ide yang kreatif, tetapi kita hanya berpikir, memilah dan memilih, tidak ada action, maka kesempatan itu akan hilang. Karena kesempatan akan dibaca oleh orang lain dan orang lain itu akan menjadi pemenang. Berikutnya, resiko usaha adalah resiko yang mungkin terjadi dalam proses usaha yang dilakukan. Tidak ada usaha yang tidak ada resiko. Resiko yang paling utama adalah kerugian. Terkadang kita berpikir, apakah saya mau berusaha atau berwirausaha atau memulai usaha menjual keripik pisang misalnya. Apakah laku? Nah, pemikiran ini adalah suatu pemikiran yang tidak berani menanggung resiko. Lalu apakah ada yang membeli? Apakah tidak ada pesaing? Lah, kalau kita berpikir seperti ini, maka kita tidak jadi seorang pemenang. Nah, berikutnya, coba perhatikan gambar ini. Kita tidak asing, ini adalah gambar sesuatu makanan yaitu mie ayam. Nah, dengan model penjualan seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, banyak sekali keterbatasan dengan aturan, dengan jaga jarak, lalu tidak boleh menjual dalam waktu 24 jam. Nah, ini harus kita perhatikan. Berikutnya, model makanan seperti ini sama dengan mie ayam, dengan cara pembungkusan atau kemasan yang berbeda. Lalu dia punya konsep. Konsepnya adalah bagaimana dia menjual makanan mie ayam, tapi tidak dibatasi oleh waktu.
tidak dibatasi oleh aturan pemerintah, yaitu dengan cara menjual online. Nah, penjualan online ini bisa dilakukan dengan grup WhatsApp, dengan grup Instagram, atau jasa saya yang lain, misalnya gabung dengan Grab, dengan Gojek, atau mungkin pengiriman langsung, sehingga menghindari kerumunan. Nah, kalau kita lihat perhatikan, kalau kita membeli mie ayam di rombong seperti ini, maka di sini ada kerumunan. Sedangkan masa pandemi ini, penjualan di dalam konteks kerumunan, maka harus dikurangi karena aturan pemerintah mengharuskan bahwa mengurangi kerumunan. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, tolong perhatikan faktor-faktor peluang usaha. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah berasal dari diri kita sendiri. Dengan cara membaca, dengan cara pengalaman individu, lalu bagaimana melihat cara orang menyelesaikan masalah sesuai dengan pemikiran yang muncul dari kita sendiri. Tolong diperhatikan. Dalam faktor peluang usaha individu, kita harus berpikir. Tapi tidak hanya berpikir, lalu bagaimana pola pikir kita untuk mengambil suatu peluang yang ada. Suatu contoh sekarang tadi sudah saya jelaskan di atas. Makanan mie ayam. Ya, peluangnya banyak, konsepnya jelas, target pasarnya jelas yaitu anak muda. Apalagi dikonsep dengan kemasan yang bagus, kemasan yang berbeda dengan kemasan yang sebelumnya. Lalu juga ada levelnya. Karena sekarang ada level 1, level 2, tingkat kepedasan. Tapi kita membuat levelnya bukan level 1, 2, 3, tapi level S. Misalnya S adalah sedang, M mungkin sedang taraf kepedasannya itu adalah tidak terlalu. Lalu itu L, yaitu levelnya pedasnya tinggi. Dan yang XL adalah level pedasnya luar biasa atau paling tinggi. Nah, kalau kita sudah punya konsep, maka ada tokoh yang kita kenal adalah Bob Sadino. Orang yang goblok, sebenarnya kalimat ini kurang pas ya. Itu tidak banyak mikir. Yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Nah, artinya begini, kalau kita tidak usah berpikir kita harus pintar, kita harus punya titel sarjana, kita tidak harus punya titel dokter. Dalam era seperti ini, maka orang-orang yang punya inisiatif dan mau melangkah, maka dia adalah menjadi pemenang, artinya menjadi orang yang sukses. Berikutnya, faktor internal ini biasanya adalah faktor yang dipengaruhi oleh pihak luar. Misalnya dari diskusi, dari orang-orang luar yang sekiranya sukses memberikan masukan kepada kita, sehingga kita tumbuh menjadi orang yang semangat, sehingga mengerti apa itu peluang sekarang. Kita lihat, nah, dari hasil diskusi, masukan, dan lain-lain yang ada di gambar ini, perhatikan, maka yang terjadi adalah apabila kita pengaruh itu kita masukan itu kita ikuti, inisiatif kita ikuti, dan akhirnya kita berpikir, oh ternyata peluang usaha sekarang adalah kembali lagi seperti mie ayam dengan model online. Lalu bagaimana caranya online? Kita belajar, kita minta masukan dari teman-teman yang sudah melakukan bisnis online dengan melalui Grab, dengan melalui Gojek, dan lain-lain yang sama dengan kegiatan itu. Maka dari kumpulan itu, dari informasi itu kita lakukan, maka kita menjadi orang yang sukses. Berikutnya, analisis peluang usaha adalah usaha atau cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis. Kita perhatikan, biasanya kita memulai usaha itu adalah kita bingung. Usaha apa sih yang cocok untuk saya? Nah, yang bisa menjelaskan seperti adalah ide dari diri kita sendiri. Terkadang kita tahu bahwa pengusaha lataisme. Bahasa latah ini adalah kalau kita ada orang tetangga kita sukses jualan misalnya mie goreng atau mie ayam, kita mengikuti. Kalau di tetangga kita itu ada usaha yang misalnya membuat gorengan, kita ikuti. Nah, kalau kita mengikuti tanpa ide yang kita bikin dari diri kita sendiri, maka lama-kelamaan kita sendiri akan jatuh. Kenapa? Karena pasti orang yang punya ide pertama kali mempunyai trik khusus untuk mempertahankan produknya. Lalu bagaimana sih
mau bisnis apa ya, ide apa ya yang saya lakukan. Nah, ini melihat dari kondisi kekuatan kita, kemampuan kita, dari proses belajar kita, dari kondisi lingkungan kita, harus kita perhatikan. Suatu contoh, kita berbicara tentang masakan. Misalnya pisang goreng. Selama ini pisang goreng hanya digoreng dengan tepung, dikasih gula, dikasih garam sedikit. Setelah itu digoreng dengan di wajan dengan minyak. Itu saja. Tapi bagaimana ide itu kita perbaiki. Kita jualan pisang goreng misalnya mengirisnya atau memotongnya dengan kombinasi seperti mungkin kalian pernah dengar pisang sisir, pisang kepok yang kita potong menjadi 3, dibelah, setelah itu dicelupkan ke dalam tepung, setelah itu kita goreng. Lalu tidak itu saja, kita kasih topping misalnya coklat, stroberi, blueberry atau parutan keju. Nah, ini adalah ide, analisis. Nah, apapun kehendak, apapun usaha kita yang cocok untuk kita, maka ada lagi tokoh yang sudah menyampaikan, setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda miliki, maka Anda adalah bosnya. Nah, kalau kita usaha, ide ini kita lakukan, kita actionkan, maka kita tidak mungkin juga kalau kita akhirnya menjadi bos pisang goreng atau bos keripik pisang dan lain-lain. Nah, ini adalah karena ide kita yang orisinil. Berikutnya, keberhasilan kegagalan suatu usaha. Faktor penyebab keberhasilan dalam wirausaha yang pertama adalah mampu melayani konsumen dengan baik. Ingat, konsumen adalah raja. Sejelek-jelek apapun konsumen, itu adalah penentuan kita berhasil atau tidak dalam usaha. Kalau kita istilahnya mengecewakan konsumen, maka dia akan tidak akan membeli lagi. Karena kita lihat bilangan faktor, bilangan faktor. Jadi di bawahnya itu ada pohon faktor. Kalau di bawahnya bilang bahwa produk kita, pelayanan kita kurang baik, maka di bawahnya akan menurunkan juga kurang baik. Dari sekian banyak bilangan-bilangan itu mengatakan bahwa produk kita kurang baik. Itu sangat berpengaruh terhadap usaha kita. Tetapi kalau kita melayani konsumen dengan baik, maka pohon faktor di bawahnya, bahwa usaha kita itu pelayanan baik. Di bawahnya juga demikian. Sehingga terkesan bahwa pelayanan di usaha kita itu baik. Nah, coba pelayan kalian lihat salah satu supermarket, kalian selalu disapa selamat pagi, selamat berbelanja. Nah, ini adalah pelayanan dengan informasi, yaitu komunikasi. Berikutnya mampu mengetahui target pasarnya. Kembali lagi, di dalam penjualan tadi makanan mie ayam, target pasarnya jelas, yaitu anak muda. Karena anak-anak sekarang yang sukanya adalah makanan-makanan yang siap santap atau siap saji. Tetapi sekarang kita harus melihat bahwa anak sekarang itu sukanya macam-macam, terutama konsep level pedasnya. Nah, kita tidak boleh menghindari dari target seperti itu. Kita harus memenuhi target pasar itu. Misalnya ada beberapa anak yang sukanya luar biasa pedasnya. Ada yang tidak suka pedas, ada yang sedang-sedang. Nah, ini harus kita lakukan dengan cara bagaimana konsep pasar saya ini bisa diterima oleh kalangan anak muda. Misalnya mie ayam itu tadi dengan rasa pedas ukuran S, M, L, dan XL. Berikutnya, modal harus cukup, artinya jangan sampai di saat kita punya keinginan usaha, lalu target pasarnya jelas, bagaimana kita belajar melayani konsumen sudah oke, tetapi kita tidak punya modal. Maka dari itu, modal ini harus kita penuhi, karena tidak ada usaha tanpa modal. Berikutnya, mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Nah, sekarang sudah zamannya era globalisasi, lalu era internet. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara memanfaatkan informasi. Sebagai contoh, di grup WhatsApp, di situ banyak sekali permintaan-permintaan, obrolan-obrolan di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kita lihat peluang yang bagaimana cocok untuk usaha saya. Kembali lagi, tema kita tadi adalah mie ayam. Nah, bagaimana konsep mie ayam saya jual dengan kemasan yang berbeda? Bagaimana cara memasarkan? Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana cara pengirimannya? Lalu bagaimana jangan promosinya? Lalu berapa harga yang harus kita patok? Lalu bagaimana cara memberikan
pelayanan yang terbaik. Apakah harus kerjasama dengan Grab, Gojek, atau mungkin kita antarkan sendiri tanpa ongkir atau ongkos kirim. Ini semua harus kita memanfaatkan informasi agar supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, mampu mengelola waktu secara efektif. Artinya kita harus bisa memanajemeni waktu. Ya, suatu misal, kalau kita misalnya banyak sekali kegiatan, lalu kita tidak mau mengatur waktu sedemikian rupa, termasuk adalah cara disiplin kita membagi waktu. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap usaha kita. Suatu misal, membuat mie ayam itu biasanya berapa menit atau berapa detik. Tetapi kalau kita tidak sering latihan, bagaimana cara menyajikan secara cepat, efisien, dan tanpa mengurangi konsep yaitu kenyamanan atau taste dari masakan itu supaya tidak berkurang, itu harus butuh waktu pembelajaran. Artinya bagaimana kalau misalnya orang memesan mie ayam 1 porsi, sedangkan ada yang 2 porsi, 3 porsi, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Waktu yang sesingkat itu bisa melayani dan bisa memenuhi target pasar, itu terutama pembeli. Berikutnya, memilih tenaga ahli yang dapat diandalkan. Tentunya untuk memasakan itu harus butuh tis atau butuh ramuan khusus. Dan bagaimana caranya? Kita harus belajar ke ahli. Kita harus belajar pada orang yang handal, terutama tentang masalah mie ayam yang akan kita jual. Tapi jangan lupa, sebelum kita menjual, kita harus memberikan masukan dengan cara kita membagikan makanan yang kita buat. Kita meminta pendapat dari si A, si B, si C, dan seterusnya. Apakah kurang asin, apakah terlalu gurih, atau mungkin kurang banyak, atau sedikit, bagaimana dengan harganya. Nah, setelah kita lakukan seperti itu, maka kita bisa menentukan berapa harga kita. Nah, untuk menjadikan semua itu, kita harus belajar pada tenaga ahli yang handal untuk membuat makanan yang enak untuk konsumen. Nah, contoh pelatihan di belakang ini. Time to think about success. Nah, waktu kita harus berpikir untuk sukses. Kenapa? Kita harus merencanakan. Tidak ada pekerjaan yang tidak direncanakan langsung sukses. Kita harus memilih bagaimana caranya. Bagaimana cara melancangnya planning. Jadi merencanakan. Harus punya organizing. Ya, POAC. Planning, organizing, actuating. Actuating adalah organisasi atau penggeraknya. Lalu controlling, bagaimana semua itu setelah direncanakan, lalu ada pelaksanaan, bagaimana kontrol kita, apakah usaha kita cocok atau tidak, menghasilkan atau tidak, itu butuh waktu, sehingga harus dihitung sedemikian rupa. Apabila semua planning kita lakukan dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan dan kita jadwal sebelumnya, maka yang terjadi adalah aku harus berhasil, jangan sampai aku gagal. Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan kegagalan suatu usaha itu adalah apa penyebabnya. Berikutnya, pengembangan ide kreatif dan inovatif. Kreatif adalah kekuatan yang tak terhindarkan dalam proses karena sudut pandang baru yang sebelumnya. Atau kreativitas adalah kekuatan membuat sesuatu yang. Nah, kreatif identifikasi menjadi 3 tipe. Menciptakan, yaitu proses pembuatan sesuatu yang ada. Nah, coba pernahkah kita berpikir sederhana saja, siapa yang menciptakan sandal jepit? Nah, kita tidak pernah berpikir ke sana. Yang tahu adalah kita membeli sandal jepit. Berikutnya, modifikasi, yaitu memberi sesuatu tetapi sebenarnya berbeda. Seperti hanya sandal jepit. Coba, kalau tidak ada sandal jepit, bagaimana yang lain? Mungkin kalian punya tahu trompa. Ada juga sandal yang di model dan sebagainya. Kalian lihat berbagai macam model-model sandal yang kita lihat di toko-toko. Lalu menggabungkan hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Coba perhatikan, ini adalah ide kreatif. Ini adalah bola. Bola ini sebenarnya tidak bola tenis. Ini sudah tidak terpakai. Tapi dia punya ide bagaimana bola yang tidak terpakai ini kita belah, kita bentuk seperti boneka, untuk gantungan kunci, untuk tempat-tempat surat, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat bagaimana ide kreatif. Berikutnya, nah ini bambu. Saya kira bambu banyak yang terbuang. Ini ada limbah. Kita bikin
ada bunga kaktus. Setelah itu kita bentuk pot seperti ini, pot kering, kita kasih pohon kaktus seperti ini. Nah, ini adalah ide kreatif. Berikutnya, inovatif. Apa sih inovatif itu? Inovatif adalah proses atau hasil pengembangan dan pemanfaat dan seterusnya atau sistem yang memberikan nilai bermakna atau signifikan. Coba kita lihat membuat pupuk organik. Nah, ini adalah barang-barang yang limbah, tidak terpakai. Tapi bagaimana di dalam tabung seperti ini kita berikan barang-barang dalam bentuk sampah, artinya kita saring di sini. Nah, disinilah muncul pupuk organik yang sangat bermanfaat. Dari limbah kita manfaatkan menjadi pupuk organik dan bermanfaat sekali untuk tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, budidaya ikan lele dan hidroponik. Nah, di sini kita lihat, ini adalah di bawahnya ini adalah ikan lele. Sedang di atasnya ini adalah tanaman lombok. Nah, apa yang dimaksud? Jadi air yang ada di tanaman lombok ini akan turun, akan diserap oleh ikan lele ini. Sedangkan kotoran ini diangkat ke atas untuk pupuk daripada pepohonan atau daripada tumbuhan lombok. Dan ini adalah sirkulasinya. Jadi kalau bahasanya adalah lingkaran. Jadi lombok diuntungkan oleh kotoran lele, yang lele diuntungkan daripada pembersihan daripada air yang akan diserap oleh tanaman lombok. Nah, anak-anak sekalian, sebagai penutup, ada tugas yang harus kalian lakukan. Coba buatlah karya ide kreatif yang paling sederhana dalam bentuk narasi atau cerita. Jadi bukan karya langsung, tetapi dalam bentuk narasi atau cerita. Dan tugas ini akan saya batasi paling lambat 1 minggu untuk berpikir. Jadi pertemuan berikutnya. Saya kira itu, dan tolong semangat, kita pasti bisa. Dan karena siswa harus bisa, SMK bisa. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.